Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Enggal Abdi Satya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Pemasaran Daya Tarik Wisata Green Paradise di Kota Pagar Alam. Poin A, latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam serta budaya yang melimpah. Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beraneka ragam jenis pariwisata. Kota Pagar Alam, salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001, Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115. B. Fokus masalah. Agar penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam dan tidak melebar, maka penelitian ini perlu fokus masalah, yaitu 1. Strategi pemasaran daya tarik yang dilakukan pengelola Green Paradise dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Poin kedua, faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pengelola Green Paradise. C. Tujuan penelitian. Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan oleh pengelola Green Paradise dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Poin kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pengelola Green Paradise dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. D. Manfaat penelitian. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain 1. Bagi peneliti, 2. Bagi mahasiswa, 3. Bagi STP AMTA Yogyakarta, 4. Bagi Green Paradise Kota Pagar Alam. E. Landasan teori. Poin 1. Pariwisata. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat. Adapun menurut para ahli, yaitu YOIT 2010-41 mengatakan pariwisata merupakan perjalanan sementara waktu yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dari suatu tempat ke tempat lain dalam jangka pendek dengan tujuan untuk bertamasya atau rekreasi. Poin kedua, desa wisata. Adapun pengertian desa wisata menurut para ahli, yang pertama menurut INCAP dalam Hadiwijoyo 2012. Sedangkan yang kedua menurut Nuryati mengatakan desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam satu struktur kehidupan masyarakat. Terdapat dua konsep penting dalam komponen desa wisata. Yang pertama akomodasi, yang kedua atraksi. Dari pengertian-pengertian desa wisata di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan, desa wisata merupakan industri pariwisata yang berasal dari pengembangan suatu desa yang memiliki potensi wisata yang mencerminkan kearifan lokal. Prinsip dasar pengembangan desa wisata. A. Pengembangan fasilitas-fasilitas wisata. Poin B. Fasilitas dan pelayanan. Poin C. Pengembangan desa wisata didasarkan pada salah satu sifat.
budaya tradisional yang lekat pada suatu desa. Poin ketiga, wisatawan. Poin A, pengertian wisatawan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, wisatawan merupakan suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan pengunjung tempat tertentu dengan tujuan rekreasi. 2. Adapun menurut para ahli, menurut Norval dalam kurung Yeti 1995 mengatakan wisatawan merupakan setiap orang yang datang dari suatu negara yang alasannya bukan untuk menetap atau bekerja di situ secara teratur dan membelanjakan uangnya di tempat yang menjadi tempatnya berkunjung. Yang kedua, menurut para ahli yang bernama Swekadijo RG 2015, Poin 15, wisatawan merupakan pengunjung di suatu negara yang dikunjung setidak-tidaknya lebih dari 24 jam. B. Jenis-jenis wisatawan. Menurut Marpaung tahun 2009 ayat 39, berdasarkan karakteristiknya wisatawan dikategorikan sebagai berikut. Poin A, kebangsaan. Poin B, umur, jenis kelamin, dan status. Poin C, kelompok, sosio, dan ekonomi. Poin D, konvensi dan konferensi. Poin E, wisatawan dan minat khusus. Adapun menurut para ahli, yaitu menurut Nuryanti tahun 1993 ayat 2 dan 3, berbentuk wisatawan pedesaan yang khas, maka diperlukan suatu segmen pasar tersendiri. Maka terdapat dua tipe, yaitu wisatawan domestik dan 2, wisatawan mancanegara. Kita masuk poin selanjutnya. 4, strategi. Adapun menurut para ahli strategi, menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995, konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan 2 perspektif yang berbeda, yaitu 1, dari perspektif yang suatu organisasi ingin lakukan atau intends to do. 2, dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan atau evaluated does. 5, pemasaran. Poin A, pengertian pemasaran. Menurut para ahli, menurut William J. Stanton dalam Danang Sundiaton tahun 2012 ayat 18, pemasaran merupakan suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan. Menurut yang ketiga, menurut Basus Swasta DI dalam kurung Danang Sunyoto ya, pemasaran. Poin B, pengertian pemasaran. Menurut J. Krippendorff OKYT tahun 2013 pasal 35 sampai dengan 36. Adapun menurut Salat Wahab OKYT tahun 2013 ayat 37, C, tujuan pemasaran dalam kepariwisataan. Secara umum, tujuan pemasaran dalam kegiatan diantaranya ialah 1, untuk memelihara keuntungan yang maksimal dalam jangka panjang. 2, untuk mencapai keseimbangan. 3, untuk mengamankan dan mencari keseimbangan. Poin 4, untuk memelihara. Poin 5, memperkuat kesan. Adapun untuk suatu NTO harus melakukan kegiatan pemasaran sehingga mencapai tujuan. Poin 1, lebih banyak wisatawan datang.
Poin kedua, lebih lama mereka tinggal. Poin ketiga, lebih banyak mereka membelanjakan uang di tempat yang dikunjungi. D. Komponen strategi pemasaran. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, segmentation. Yang kedua, targeting. Yang ketiga, positioning. B. Bauran pemasaran atau marketing mix. Setelah strategi pemasaran ditetapkan, maka perusahaan diharapkan untuk menerapkan dan merencanakan rincian bauran pemasaran. Adapun menurut para ahli, menurut Alma tahun 2005 ayat 205 bauran pemasaran. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan variabel yang dipakai oleh perusahaan sebagai sarana untuk memenuhi atau melayani kebutuhan dan keinginan konsumen. Adapun unsur bauran pemasaran, yang pertama produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga place, lokasi, pasar, distribusi, yang keempat promosi atau promotion. Adapun kerangka pemikiran, yaitu yang pertama desa wisata, Green Paradise. Lanjut ke jumlah kunjungan wisatawan. Setelah itu strategi pemasaran. Masuk ke komponen strategi pemasaran. Masuk lagi ke segmen, targeting, dan positioning, memposisikan pasar. Bauran pemasaran atau marketing mix. P4, yaitu produk, price, place, dan promotion. Ada faktor pendorong, faktor penghambat, kesimpulan. G. Penelitian terdahulu. Untuk mendukung penelitian ini, penulis telah mengumpulkan dan mempelajari beberapa penelitian terdahulu yang serupa. Pertama, penelitian terdahulu. Yang kedua, penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Fahri. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yuni Ratnasari. H. Metode penelitian. 1. Metode dan desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. 2. Lokasi dan waktu penelitian. Guna memperlancar jalannya penyusunan laporan, penentuan wilayah atau tempat penelitian merupakan salah satu faktor penting. Adapun lokasi yang dipilih adalah Desa Bumi Agung, Kecamatan Dempo Utara, Kabupaten Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan, yaitu sejak April sampai dengan bulan Juni 2020. Poin ketiga, teknik cuplikan. Teknik cuplikan menurut Sugiono tahun 2011 pasal 219, teknik cuplikan adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Keempat, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu A. Data primer, B. Data sekunder. Yaitu data primer merupakan data yang diperoleh oleh berbagai peneliti, oleh objek penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh berbagai sumber dokumentasi, studi, literatur seperti buku, jurnal, skripsi, referensi, dan lain-lain. 5. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data
data dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik pengambilan data sebagai berikut: A. Observasi dan pengamatan. B. Wawancara. C. Kuesioner. 6.6 Keabsahan data. Keabsahan data menurut Sugiono tahun 2014 pasal 121 dalam penelitian kualitatif, data dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, yaitu Green Paradise. Adapun unsurnya yang terjadi pada objek yang diteliti, yaitu kita uji ada 4 poin. Yang pertama, uji credibility, yaitu dalam pengujian credibility akan melakukan beberapa langkah, yaitu perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan member check. Poin yang ke B, uji transferability, yaitu data yang dilakukan selanjutnya adalah dengan membuat laporan hasil penelitian secara rinci, jelas, sistematik, dan dapat dipercaya. Poin ketiga, uji dependability, adalah mengaudit terhadap seluruh proses peneliti dengan meminta bantuan dosen, pembimbing, peneliti untuk mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian ini. Poin yang keempat, uji confirmability, yaitu adalah menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan, sehingga diharapkan jangan sampai proses penelitian ini tidak dilakukan tetapi hasilnya ada. 7. Metode penelitian. Adapun menurut para ahli, yaitu Sugiono, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif, yaitu langkah-langkah analisis data. Yang pertama, 1. Pengumpulan data. Yang kedua, reduksi data. Dan yang ketiga, penyajian data atau display. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Poin ke-8, alur penelitian. 1. Tahap eksplorasi dalam memperoleh gambaran umum. Yang kedua, tahap eksplorasi. Yang ketiga, tahap pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data. Adapun jadwal penelitian, poin pertama, pengajuan proposal. Poin kedua, memasuki lapangan, identifikasi masalah. Yang terakhir, penulisan laporan penelitian. Adapun yang ke-10, daftar pustaka. A. Buku saya ambil dari Almah Bukhari tahun 2005, manajemen pemasaran dan pemasaran jasa. Poin kedua, Armstrong, Gary, dan Philip Kotler, dasar-dasar pemasaran. Yang ketiga, Sugiono tahun 2004 yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D Bandung. Senianto Danang 2012, dasar-dasar manajemen penelitian pemasaran. B. Skripsi dan jurnal. Saya masukkan ada Ahyat 2018, strategi pengelolaan pariwisata halal di kota Surabaya. Yang kedua, Yuni Ratnasari DKK tahun 2013, yaitu model pengentasan kemiskinan desa pesisir melalui optimasi kebijakan pengembangan kawasan wisata bahari berbasis kearifan lokal. C.
C. Peraturan Pemerintahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemberlakuan Otonomi Daerah. Yang ketiga, Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Landasan Hukum Desa Wisata Candirejo. Poin D, internet. Dari kompas.com 2017. Adapun pedoman wawancara. 1. Bagaimana menurut Anda mengenai jumlah kunjungan wisatawan di desa wisata Green Paradise? Yang kedua, sejauh ini tipe wisatawan yang bagaimanakah yang lebih banyak berkunjung atau lama tinggal di desa Green Paradise, Kota Pagar Alam? Adapun di sini kuesioner penelitian yang terhormat kepada Green Paradise. Daftar pertanyaan penelitian. Adapun di sini ke poinnya tentang produk, kedua harga, ketiga tempat, keempat promosi. Terima kasih. Begitulah presentasi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.